Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memaparkan sebuah resume tentang manajemen di dalam Al-Quran. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan rumah tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara. Semua itu dilakukan pengaturan yang baik, tepat, dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif. Al-Quran dan hadis diyakini mengandung prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Penafsiran atas Al-Quran dan hadis perlu senantiasa dilakukan. Hal ini penting dilakukan sebab pada satu sisi wahyu dan kenabian telah berakhir, sedangkan pada sisi yang lain kondisi zaman selalu berubah seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan tetap mutlak diperlukannya petunjuk yang benar bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu manajemen. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir yang bermakna pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara yang bermakna mengatur, yang banyak terdapat di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-5 yang artinya sebagai berikut. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam atau al-mudabbir atau manajer. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam raya ini. Namun, karena manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-30, maka manusia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah kita berbicara tentang fungsi manajemen. Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dari 4 komponen yang ada, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan yang disingkat dengan POAC. Dan 4 komponen tersebut dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran dan hadis.
Untuk lebih jelasnya, maka akan saya uraikan satu persatu secara sederhana sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses awal ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja, agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Di antara ayat Al-Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah termaktub di dalam Quran surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat ke-18 yang bunyinya dan artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Suatu contoh perencanaan yang gemilang dan terasa dampaknya sampai sekarang adalah peristiwa atau kisah kholwat dari Rasulullah SAW di Gua Hira. Tujuan Rasulullah SAW berkholwat atau bertafakur di dalam Gua Hira adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat Mekah saat itu. Selain itu, beliau SAW juga mendapatkan ketenangan dalam dirinya serta obat penawar hasrat hati yang ingin menyendiri, mencari jalan memenuhi kerinduannya yang semakin besar untuk kemaslahatan seluruh umat manusia dan mencapai ma'rifat serta mengetahui rahasia alam semesta. Fungsi manajemen yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, dengan baik, dengan benar. Sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, dengan rapi, akan dengan mudah bisa dikalahkan, bisa dilululantakan oleh kebatilan yang tersusun, yang terorganisir dengan baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan sebenarnya telah dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran, antara lain di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-103 yang artinya sebagai berikut. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Selanjutnya,
Al-Quran memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah atau tempat atau persaudaraan atau ikatan atau organisasi atau kelompok, janganlah sampai timbul pertentangan, perselisihan, percekcokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan dan runtuhnya mekanisme entitas yang telah dibina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-46 yang artinya sebagai berikut. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam kaitannya dengan pengorganisasian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan ketika terjadi perang Uhud. Pada waktu itu, ketika pasukan muslimin pimpinan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy di dekat Gunung Uhud, Nabi SAW mengatur strategi peperangan dengan sempurna dalam hal penempatan pasukan. Beberapa orang pemanah ditempatkan pada suatu bukit kecil untuk menghalangi serangan musuh dari arah belakang pasukan muslimin. Pada saat perang berkecamuk, awalnya musuh menderita kekalahan. Mengetahui musuh lari kocar-kacir, para pemanah muslim rupanya tidak tahan. Mereka lalu meninggalkan pos-pos mereka di bukit untuk ikut serta mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan. Sementara pada sisi lain, musuh, yaitu pasukan Quraisy, mengambil kesempatan ini dan menyerang pasukan muslimin dari arah belakang. Banyak dari kaum muslimin yang mati syahid, dan bahkan Nabi SAW saat itu mengalami luka yang cukup parah. Orang kafir lalu merusak mayat-mayat kaum muslimin dan mereka kembali ke Mekah dengan membawa kemenangan. Dari kisah di atas dapat diketahui bahwa suatu tindakan pengorganisasian yang tidak ditaati. Nah, Nabi SAW kan sudah tuh memerintahkan kepada pasukan pemanah untuk tetap berada di tempat, tetap berada di bukit tersebut dalam keadaan apapun. Tapi ternyata pasukan pemanah lalai dari perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka meninggalkan tempat tugasnya dari atas bukit untuk mengambil harta rampasan ketika musuh terlihat lari kocar-kacir. Tanpa disadari, musuh melakukan serangan balik dari sebelah bukit yang berakibat pada kekalahan pasukan muslimin saat itu. Kalau saja seandainya pasukan pemanah memperhatikan dan melaksanakan perintah dari pimpinan, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, dengan taat, dengan patuh, dengan disiplin, tentu ceritanya yang terjadi akan berbeda. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun fungsi manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula dengan cara yang baik dan benar tentunya. Al-Quran dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan, ataupun memberikan peringatan dalam bentuk actuating ini, dalam bentuk pelaksanaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-2. Yang artinya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada pribadi agung dari Nabi Muhammad SAW. Ketika memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau SAW menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang hidup atau The Living Quran. Artinya, pada diri Rasulullah SAW tercermin semua ajaran Al-Quran dalam bentuk nyata. Beliau SAW adalah pelaksana pertama semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu dengan meneladani perilaku Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan sering juga disebut sebagai pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Pengawasan atau pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Dalam Al-Quran, pengawasan bersifat transendental. Jadi dengan begitu akan muncul inner disiplin atau tertib diri dari dalam. Itulah sebabnya di zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka hanyalah menggapai ridho Allah atau mardotillah. Kendatipun dalam hal-hal keduniawian yang saat ini dinilai cenderung sekuler sekalipun, ajaran Islam tetap bisa dilaksanakan secara baik dan benar. Mengenai fungsi pengawasan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-6, yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-48, yang artinya, jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh pengawasan dari fungsi manajemen ini dapat dijumpai
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu malam aku menginap di rumah bibiku, yaitu Maimunah. Setelah beberapa saat malam lewat, Nabi bangun untuk menunaikan sholat. Beliau melakukan wudhu ringan sekali. Maksudnya adalah dengan menggunakan air yang sedikit dan kemudian sholat. Maka aku bangun dan berwudhu seperti wudhunya beliau. Aku menghampiri beliau dan berdiri di sebelah kirinya. Beliau memutarku ke arah sebelah kanannya dan meneruskan sholatnya sesuai yang dikehendaki Allah. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 859. Dari kisah di atas dapat ditemukan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang melakukan kekeliruan karena berdiri di sisi kiri dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjadi makmum dalam sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang makmum seharusnya berada di sebelah kanan imam jika ia sendirian bersama imam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan kekeliruan Ibnu Abbas meskipun dengan dalih umurnya yang masih dini, umpamanya. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengoreksinya dengan mengalihkan posisinya ke kanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam melakukan pengawasan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberi arahan dan bimbingan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang kepemimpinan dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan manajemen di dalam Al-Quran. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal formal sesama manusia, tetapi juga bersifat vertikal moral, yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Seorang pemimpin meskipun dianggap lolos dari tanggung jawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, itu kata kuncinya ya, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 8 dan 9 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya dan orang yang memelihara sholatnya. Dalam konsepsi Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin haruslah orang-orang yang amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang kedua adalah,
Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, kemudian memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat yang keempat ayat ke-83 yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka. Maksudnya dari Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang ketiga, pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Tidak boleh seorang pemimpin itu orang yang zalim, fasik, munafik, berbuat keji, lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar batas-batasannya yang telah digariskan oleh agama. Pemimpin yang zalim batal kepemimpinannya. Yang keempat adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya dan sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: jika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015. Yang kelima, senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, yaitu para pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, dan Rasul, maksudnya kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberi akal pada manusia untuk berpikir. Segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan ayat-ayat kauniyah yang semestinya menumbuhkan kesadaran bagi manusia yang mau berpikir. Bukankah di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir? Afala tafakkarun, contohnya. Nah, segala sesuatu di alam ini yang tercipta begitu seimbangnya mengilhami manusia untuk mencontohnya demi kemaslahatan hidupnya, seperti memanajemen sesuatu dengan baik dan benar. Baik dan benar di sini tentu barometernya adalah Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman tidak melepaskan manusia begitu saja dengan pikirannya tanpa petunjuk yang pasti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan melalui para rasulnya untuk manusia agar dapat kemaslahatan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.
Proses manajemen sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan telah diaplikasikan langsung oleh Rasulullah SAW. Memang Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen secara detail, secara terperinci. Tetapi bagaimana kita menggali, menafsirkannya, dan mensintesiskannya dengan berbagai nilai-nilai keislaman yang lainnya. Sehingga akan melahirkan sebuah nilai yang baru, yang bermanfaat bagi masyarakat, yang bermanfaat bagi manusia, tanpa bertolak belakang dengan nilai-nilai Qur'ani. Bahkan Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang keterampilan kepemimpinan dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, demikianlah pemaparan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa sahalallahu lana khairan haitsu makunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.